Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Di hadapan saya ini ada ceramahnya Yai Said Aqil Siraj. Yang saya lihat itu judulnya cukup kontroversial ya bagi saya begitu. Judulnya itu Yai Said itu disuruh baca syahadat lagi. Nah makanya nanti kalau misalkan judul saya itu ya saya bukan membuat judul sendiri ya, tetapi memang itu judul yang saya ambil dari video yang akan kita lihat ini. Dan isinya memang beliau sendiri yang mengakui bahwa beliau itu pernah disuruh untuk membaca syahadat lagi. Kenapa atau apa permasalahannya? Permasalahannya itu nanti mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah kita akan saksikan ini bagaimana Yai Said Aqil Siraj membahas hal ini. Untuk disclaimer dulu ya, mungkin di sini tidak ada permasalahan tentang Ba'alwi. Jadi yang mau lihat Yai Said Aqil Siraj karena ada Ba'alwinya ya silahkan boleh di skip mulai dari sekarang begitu ya. Ini murni memang insya Allah isinya itu melihat apa-apa yang dikatakan oleh beliau mengenai pengetahuan beliau tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika saya baru menginjakkan kaki pulang dari Mekah Al-Mukarramah, tiba di Indonesia persisnya tanggal 8 Agustus 1994, setelah 13 tahun 8 bulan saya di Mekah dari S1 sampai S3, ternyata kesan saya menghadapi sesuatu yang sangat-sangat kompleks yang berada di Indonesia, terutama bagi umat Islam, wabil khusus bagi warga Nahdliyah. Nah sebentar ya, untuk orang-orang Wahabi yang selalu bilang Firanda itu lulusan Arab begitu ya, lah ini sama Yai Said Aqil juga lulusan Arab. Jadi kenapa kalian itu nggak ikut NU saja begitu ya? Karena beliau pun lulusan Arab Saudi sampai selesai S3-nya di sana. Jadi buat Wahabi-Wahabi yang berhujjah bahwa Firanda itu itu kan sekolah di kiblatnya orang Islam, lah sama Yai Said juga begitu. Sini ringkasnya, pemahaman Islam terutama di bidang hadarah, tsaqafah boleh dibilang sangat nol. Islam hanya dipahami sebagai akidah wa syariah faqat. Hanya only syariah dan akidah. Tidak pernah bicara Islam dari sisi tsaqafah dan hadarah. Tsaqafah adalah capaian-capaian culture, hadarah capaian-capaian welfare, gak pernah disinggung oleh beberapa ulama-ulama atau kiai-kiai pesantren. Nah sebentar ya, yang dimaksud oleh beliau itu tsaqafah dan hadarah tadi itu adalah mengenai gagasan tentang culture dan bagaimana untuk mengimplementasikannya begitu. Itu kalau dulu kan di golden age-nya Islam memang sangat kaya akan pembahasan itu. Sekarang ya jarang. Memang betul apa yang dikatakannya Yai Said itu. Sekarang di pesantren-pesantren yang mana yang membahas tentang aktualisasi nilai-nilai keislaman, kemudian nilai Islam yang berkembangnya begitu ya, bukan hanya secara tauhid, bukan hanya secara teologi dan syariat, tetapi juga sebagai suatu nilai yang berkembang, yang berevolusi, dan bagaimana kita itu bisa mengaktualisasikannya. Itu memang jarang. Pertama, masalah yang paling dihadapi, yang paling menantang adalah Islam itu sendiri yang diwarisi oleh atau dari para luhur memang belum sempurna. Islam yang masih belum dipahami secara utuh, belum dipahami secara hadaratan wa tarikhiyan wa tsaqafiyan, baru dipahami secara rukun iman dan rukun Islam saja. Itu pun secara ringkas seperti itu. Nah sebentar, itu kegelisahan dari Said menurut saya terlalu ekstrim ya. Karena di Indonesia ini, apalagi misalkan di pesantren-pesantren, memang yang menjadi permasalahan pokok itu satu pada akidahnya dulu, dua pada syariatnya, pada fikihnya, yang mana itu membutuhkan alat-alat untuk memahami hal tersebut. Jadi jangankan kepada impiannya Yai Said Aqil untuk memahami
tauhid dan syariatnya saja dan fikihnya saja itu membutuhkan waktu yang sangat lama, dan ironinya tidak semua juga paham karena ini adalah bekal untuk akhiratnya, dan itulah yang dipentingkan oleh orang-orang yang ada di pesantren begitu. Jadi memang cara melihatnya sudah berbeda ya. Orang-orang kiai-kiai yang ada di pesantren itu lebih mementingkan bagaimana keimanan kita itu sah di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Kemudian bagaimana sholat kita itu sah nanti di yaumil qiyamah supaya tidak termasuk orang-orang yang merugi begitu ya. Jangan sampai kita tidak tahu rukun sholat, syarat sholat yang membatalkan sholat. Memang itu fokusnya pesantren. Nah, Yai Said ini pulang ke Indonesia dengan impian yang sangat besar, ingin mengembalikan katakanlah golden age dengan bahasa, coba tadi ya, ini bahasanya agak mengerikan juga nih. Islam itu belum sempurna dipaham nih. Belum dipahami secara hadaratan, wa tarikhian, wa thaqafian. Baru dipahami secara rukun iman dan rukun Islam saja. Itu pun secara ringkas seperti itu. Nah itu, ya tadi sudah didengar lah sebelumnya. Belum lagi mereka tidak memahami mengapa Nabi Muhammad diutus oleh Allah di abad keberapa? Ke-6 ya, ke-6 Milad Masihi, di mana abad itu abad ke-8 yang sangat luar biasa. Romawi di sebelah barat, walaupun sudah punya agama, mohon maaf Romawi Katolik, tapi mereka kezaliman yang luar biasa. Paling mereka hobi mengadakan acara gladiator, ditonton oleh para pembesar negara dan para pembesar agama. Kalau sudah ada salah satu manusia yang terkapar pada pertandingan gladiator itu, semuanya bertepuk tangan, berarti pesta sukses. Ini jahiliyah Romawi. Begitu pula sebenarnya agama Katolik tidak ada kaitannya dengan gladiator, hanya kebetulan merubahnya agamanya Katolik. Begitu pula di sebelah. Sebentar ya, kalau begitu sekarang juga sama saja. Kayak di Siriwil itu kan yang menyerang Gaza itu lebih ngeri lagi. Cuman memang itu bukan hiburan ya. Naudzubillahi min dzalik. Ya hibur-hiburnya sekarang drama, cuman tingkat gorinya, tingkat kekejamannya sama saja. Sekarang juga demikian. Timur Persia, perbudakan, kezaliman yang sangat merajalela yang dilakukan oleh pejabat atau penguasa di Persia. Kalau yang salah orang kecil pasti dihukum seberat-beratnya, bisa dibuang ke jurang, dimasukkan ke drum, dipaku dari luar. Tapi kalau yang melakukan kesalahan itu punya kenalan istana, aman-aman saja. Persi ini, saya dari Persi ini. Betul. Gak usah orang istananya, yang punya kenalan saja. Punya kenalan dekat istana, aman itu. Ini kejahiliyah Persia. Di tengah-tengah antara Romawi dan Persia, Arab sangat sempurna jahiliyahnya. Tidak mengenal agama, tidak mengenal pendidikan, peradaban, tidak mengenal budaya, akhlak, dhalalim mubin dan ummiyin, buta huruf dan sangat sesat dalam beragama. Itu Arab. Nah sebentar ya, ini entah dari mana referensinya Yai Said Agil Siroj mengatakan bahwa Arab itu sudah sempurna kegelapannya. Karena ya kalau misalkan kita melihat nih, saya itu membaca buku ya di dalam tarikh Islam yang saya baca bukan dari tarikh Islam karyanya ulama Islam, tetapi karya Barat itu judulnya The Venture of Islam. Justru bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Yai Said Agil Siroj. Jadi kalau misalkan ya seorang orientalis saja tidak menilai Arab seburuk itu, dari mana Yai Said ini bisa mengatakan Arab itu seburuk itu? Karena di dalam bukunya The Venture of Islam itu justru Mekah ya, yang mana katakanlah itu adalah Arab, karena Arab itu sebetulnya tidak identik dengan Mekah itu ya, itu kan tribes tuh, suku-suku ya. Justru Mekah itu dia adalah sebuah kota metropolitan yang mana di situ bertemu pemikiran-pemikiran tentang agama-agama. Makanya kenapa di situ ada sampai 360 patung ya. Kalau tidak salah segitu jumlahnya itu menunjukkan katakanlah filosofi yang majemuk, karena setiap orang yang datang ke sana untuk berdagang itu membawa filosofinya masing-masing. Nah, supaya Mekah ini dia dianggap sebagai kota yang
toleran, maka semua agama boleh masuk ke situ, bahkan semua filosofi bisa masuk ke situ. Makanya tatkala misalkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertemu dengan malaikat Jibril, kemudian mau mencari tahu apa ini sebetulnya yang ada, Rasulullah nggak cari jauh-jauh, itu ada di Arab sendiri, ada siapa Warokoh ya bin Naufal itu ada di situ sendiri, dalam pengertian bahwa mencari orang-orang yang yang berintelektual, yang memiliki yang memiliki akses terhadap pengetahuan pada saat itu, pada kebudayaan saat itu, nggak jauh-jauh di Arab sendiri ada begitu. Jadi ini mudah-mudahan tidak keluar dari kebiasaannya Yai Said yang terus-menerus mendiskreditkan Arab ya. Disitulah Allah mengambil hikmahnya. Sudah saatnya diturunkan, diutus seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bukan hanya membangun akidah dan syariah, tapi juga membawa thaqafah dan hadarah. Kesimpulannya, laisal Islam aqidatan wa syari'atan faqat, wa innamal Islam dinul ilmi wa thaqafah, dinul adab wal hadarah, dinul tamaddun wal insaniyah. Kita buktikan. Nah sebentar ya, ini memang yang dikatakan oleh Yai Said Aqil Siraj itu betul, Islam itu bukan hanya teologi dan syariat, tetapi di situ ada juga kebudayaan, di situ juga ada culture begitu. Cuman itu bukan menjadi syarat, tetapi menjadi kesempurnaan kalaupun ada. Nah sekarang itu kalau misalkan impian Yai Said ini kan besar sekali begitu ya. Kalau misalkan Islam sekarang malah di endorse permasalahan thaqafah dan hadarahnya tadi, nanti ada kekhawatiran malah teologi dan syariatnya ini malah yang ditinggalkan begitu. Padahal itu adalah pokoknya dari agama, mentasdik itu dulu begitu. Nah memang nanti permasalahannya bukan di pesantren, sebetulnya permasalahannya kalau di kita ya sudah permasalahan semua. Makanya bukan dosa ya, kewajiban kifayah kita itu banyak sekali yang terbengkalai. Banyak sekali yang terbengkalai itu. Kita itu memiliki fardu-fardu kifayah yang mana seharusnya ada wakil-wakil yang mengerjakan hal itu. Tetapi masalahnya tidak ada. Nah, Yai Said ini akan membuktikan bahwa Islam itu bukan hanya sekedar tauhid dan syariat, katakanlah begitu ya. Tetapi di situ juga ada culture begitu, ada kebudayaan, kemudian ada peradaban. Sebetulnya tidak usah dibuktikan karena memang seperti itu adanya ya. Jadi tahsilul hasil yang akan dijelaskan oleh Yai Said ini, cuman kita dengarkan sajalah. Setelah Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah mendapatkan tantangan yang sangat kejam, terpaksa beliau dan para sahabat-sahabat hijrah ke kota Yathrib. Mengapa kota itu dinamakan Yathrib? Karena yang membangun kota itu seorang bernama Yathrib bin Laud bin Amlik bin Sam bin Nuh, cicitnya Nabi Nuh. Nabi masuk kota Yathrib mendapatkan masyarakat yang plural, majmuk, bineka. Ada umat Islam pendatang muhajirin, ada umat Islam pribumi Ansor, ada non muslim Yahudi 3 suku, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir, dan ada musyrikin pagani sedikit, ada Kristen sedikit dari Najran. Nabi segera mengambil keputusan, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad. Ini ketetapan Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy, muslim dari Quraisy, wal muslimuna min Yathrib, muslim dari Yathrib, wal Yahud, dan Yahudi, wa man tabi'ahum wa liqabihim wa jahada ma'hum. Asalkan satu tujuan, satu visi misi, satu cita-cita. Innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Sesungguhnya mereka adalah satu umat. Jadi Nabi Muhammad 15 abad yang lalu telah mencoba dan berhasil membangun satu umat yang dibangun di atas konstitusi kesamaan cita-cita, konstitusi budaya, konstitusi peradaban, bukan konstitusi agama dan bukan konstitusi etnik. Sebentar ya, cuman tetap hakimnya satu, hukumnya satu, tetap itu. Jadi ini memang lintas budaya, lintas agama, tapi kan hukum Islamnya dipakai itu. Ada jizyah di situ. Kemudian hukum kriminal yang ditetapkan juga demikian. Itu tatkala sudah sempurna tatkala sudah sempurna
apalah ya proses politiknya lah, katakan begitu ya. Saya tidak suka mengatakan proses politik sebetulnya, karena Nabi Muhammad SAW itu bukan orang yang berpolitik. Beliau itu ya menunggu wahyu. Kalaupun ijtihadnya bukan atas kekuasaan begitu. Ini nggak sopan kalau mengatakan Rasulullah itu berpolitik sebetulnya. Jadi kalau misalkan diambil dari kerangkanya Rasulullah SAW membangun peradaban di Madinah, kemudian dikatakan berhasil Rasulullah itu untuk membangun suatu peradaban yang majemuk, katakanlah begitu ya. Kemudian itu entah kemana arahnya Yai Said Akil ini dalam video ini, mungkin arahnya kita juga jangan, mungkin ya kita juga nggak usah kekeh lah mendirikan agama Islam, karena Rasulullah pun dahulu tidak seperti itu. Ya ini sudah lain ya, khitabnya sudah lain. Makanya membangun peradaban itu yang sulit, dan mungkin kalau bukan oleh Imam Mahdi tidak akan bisa terjadi mungkin ya, karena kita itu sudah terpojok sekarang, udah terpepet nih, udah nggak bisa. Jadi membangun peradaban atas dasar tolabnya khitabullah itu sulit begitu. Untuk mencari orang yang bisa paham pun ini sulit, apalagi sampai untuk mempraktekannya, untuk membangun apa yang dicita-citakan oleh Yai Said Akil Siraj. Pada akhirnya nanti yang ada bukan negara atau bukan suatu komunitas sosial yang mewadahi kemajemukan sebagaimana Nabi Muhammad SAW atas dasar Islam, tetapi malah jadi liberal dan malah jadi keluar dari agama. Itu risikonya Pak Yai Said ya. Nabi Muhammad tidak pernah mendeklarkan negara Islam dan tidak pernah mendeklarkan negara Arab. Mohon maaf kalau boleh minta air. Sebentar, kalau tidak pernah mendeklarasikan negara Islam, memang tidak ada bahasanya mendeklarasikan agama Islam, nggak ada. Tetapi tatkala Nabi Muhammad SAW misalkan Futuh Mekah, itu langsung hukumnya hanya satu, berhukum kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW itu berhukum dengan Al-Quran dan hadis. Jadi nggak seperti ini Kiai ya. Nanti yang paling berbeda apanya? Interpretasinya. Jadi kalau misalkan Islam itu kan sebetulnya luas ya, sudah banyak sekali khilafnya para ulama begitu. Kalaupun misalkan kewajiban kita nih sebagai umat muslim, kewajiban kita ini yang paling penting dulu ya, mentasdik di dalam hati bahwa Allah itu memiliki aturan, yang mana aturan itu bukan hanya mengatur perkara-perkara ibadah kita, tetapi mengatur semua aspek kehidupan kita. Secara kasarnya itu semua gerak dan diam kita, baik yang sifatnya individu maupun yang sifatnya komunal. Itu banyaklah kalau dijelaskan itu akan panjang, karena kita sedang mereaksi videonya Mbah Yai Said Akil Siraj ini, dalam pengertian bahwa tatkala itu dilepaskan dari diri kita bahwa udah kita nggak usah bikin negara Islam, padahal ada di situ tolabnya, ada perintahnya. Bentuknya gimana nanti, cuman ini harus atas dasar menegakkan hukum Allah. Hukum Allah atas persepsi siapa? Nanti dulu, itu bisa dibicarakan nanti. Pokoknya ini dasarnya itu lillah, harus ada itu. Dan itulah yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang sekarang kita tidak ada, yang mana kita bisa keluar dari agama kita karena tidak mentasdik hal itu begitu. Itu hati-hati. Tatkala tidak ada mentasdik hal itu saya kira permasalahan tauhid itu sekarang sulit sekali untuk dijaganya ya. Didapatkannya sulit, hilangnya gampang, dijaganya susah. Ada sahabat bertengkar dengan seorang Yahudi di pasar. Sahabat nempeleng, tidak bermaksud membunuh. Ternyata mati orang Yahudi itu. Rupanya pukulannya keras rupanya. Maka Nabi marah besar dengan statement yang sangat keras. Man qatala dhimmiyan fa ana khasmuh wa man kuntu khasmahu yaumal qiyamah falam yashumma rihatal jannah. Barang siapa membunuh non muslim berhadapan dengan saya. Barang siapa berhadapan dengan saya tidak akan mencium bau surga. Ini sahih hadis ini. Ya sebentar, ya hadisnya sahih, penjelasan Anda dikurangi. Man qatala dhimmiyan itu dhimmi itu nanti ada kriterianya di dalam fikih. Memang itu karena itu dilindungi oleh Islam, itu memang sudah hukum Islamnya demikian. Bukan Rasulullah bikin hukum kemudian nanti kita berarti kita juga harus bagus sama orang-orang kafir. Enggak seperti itu kalau kita membicarakannya hukum Islam begitu ya. Ini memang seperti itu hukumnya. Man qatala dhimmiyan. Yang diambil nyawanya di sini bukan orang kafir secara mutlakon, tetapi kafir yang bagaimana, yang dhimmi. Kitab tarikh menceritakan semuanya ini.
Ketika suatu hari ada pencuri perempuan ditangkap oleh Usama bin Zaid bin Harithah, bukan Usama bin Laden, bukan, Usama bin Zaid bin Harithah. Lapor, ya Rasulullah, ada maling, ternyata perempuan malingnya, dan putri dari sahabat Utsman bin Mad'un, tokoh sahabat juga. Jadi gimana? Dilepas saja ya, menjaga nama baik bapaknya lah. Nabi marah dengan mengatakan, wallahi ya Usama, lau sarqat Fatimah binti laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya maling yang kamu tangkap itu Fatimah anakku, bawa sini, saya yang akan melaksanakan potong tangan. Ini berarti Nabi Muhammad betul-betul konsekuen dengan ingin membangun peradaban dan taqaf pada hadarah. Nah, sebentar, itu bukan konsekuensi dari situ. Jangan apa ya Pak Yai, jangan mengkerdilkan Nabi Muhammad SAW seperti itu. Ini menunjukkan, ini kan kita sudah ada usul fikih ya. Saya menyayangkan kok Yai Said itu pola pikirnya seperti ini. Ini kita kan sudah ada usul fikih, itu menjadi apa? Menjadi pengetahuan bagi kita bahwa tidak ada seorang pun mukallaf yang lepas dari hukum syar'i. Itu kesimpulannya begitu. Bukan berarti Rasulullah ini memang bertekad. Enggak seperti itu. Ya itu apa ya? Dilihat dari segi, Masya Allah, menuduhkan Rasulullah SAW sebagai politikus, sebagai manusia biasa, bisa kita itu mengamini apa yang Yai Said ini katakan. Apabila kita melihat Nabi Muhammad SAW memang dari segi kacamata manusia biasa, tetapi Rasulullah ini Rasul, utusan Allah yang maksum. Masa Yai Said belum pernah membaca, jangankan dengan Rasul, dengan Nabi, apalagi dengan Nabi terbaik. Kita dengan wali saja sudah berbeda begitu keadaan psikologinya. Kemudian bagaimana cara mengambil kesimpulan, kemudian bagaimana cara memutuskan sesuatu. Ini saya lihat Yai Said itu sudah melabrak pakem-pakem ini begitu. Kalau misalkan orang-orang mengatakan liberal itu, saya rasa tidak berlebihan ya. Liberalis ini ada pola pikir liberalis ini ada pada diri Yai Said Akil Siraj, karena kita ini sebagai orang muslim tidak bisa melihat Rasulullah itu dalam kacamata seperti itu. Itu nanti akan mengkerdilkan perannya sebagai Rasul. Rasulullah itu datang sebagai Rasul, ya beliau sebagai Rasul begitu. Oh iya kan, nanti juga ada beliau sebagai ayah, beliau sebagai suami, beliau sebagai kepala negara. Iya, itu menunjukkan bahwa semua bidang itu ada tolab syar'inya. Ada kalamullah yang ta'aluk dengan siapapun yang mengisi pos-pos itu. Dan Rasulullah datang untuk menjelaskan itu. Ya, ini permasalahannya. Jadi kalau misalkan sekarang hal itu dilepaskan, bahwa Rasulullah itu datang untuk tabligh ya, untuk menyampaikan apa-apa yang harus disampaikan, kemudian itu diputuskan, maka yang akan keluar Yang akan keluar itu adalah analisa bahwa misalkan tadi seperti tatkala ada orang kafir yang mencuri perempuan, yang mana kebetulan itu ada orang dalam begitu ya, anak kegedean gitu, anak anak seseorang yang punya kuasa lah katakan. Kemudian orang-orang masyarakat mengatakan itu, ya Rasulullah, udahlah jangan dihukum begitu ya, karena itu kan anak orang terpandang, kata Rasulullah SAW. Loh, bagaimana kalaupun Siti Fatimah itu yang kalaupun Fatimah lah katakan begitu ya, yang mencuri, maka akulah yang akan memotong tangannya. Itu kan bukan saya komitmen nih terhadap hukum yang telah berlaku. Bukan demikian. Itu memang perintah dari Allah aja sudah seperti itu. Beliau itu berkata seperti itu dalam keadaan beliau sebagai Rasul dan Nabi yang tidak pernah lepas begitu. Bukan sebagai orang yang lepas dari keadaan kerasulan dan kenabian sehingga itu dianggap sebagai suatu sikap politik atau suatu sikap pribadi begitu. Tidak seperti itu. Nah, pembacaan Rasul dilepaskan dari kerasulan dan kenabian, inilah cara bacanya orang-orang orientalis. Dan cara baca orang-orang orientalis sebetulnya kita mengikuti itu untuk mengcounternya, bukan kita mengikuti cara pandang orientalis untuk disebarkan di ibu-ibu seperti ini. Ada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah sepuh, anak kecil. Ini namanya nanti menyebarkan subhat, Pak Yai Said begitu ya. Nah, ini karena akan panjang, baru setengah dari video ini yang saya reaksi. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Kalau mau dilanjutkan, biasalah ya, tolong spam di bawah komentar. Ini udah banyak PR-nya yang harus dilanjutkan. Ya, ingetin lah di mana. Saya suka lupa karena memang banyak sekali yang harus
yang harus direaksi itu banyak sekali sebagai pertanggungjawaban ilmu lah. Kalau misalkan pada akhirnya saya yang salahnya begitu ya, tolong tunjukkan kesalahannya di mana, jangan dicela begitu. Tunjukkan qodiyahnya dalam menit berapa, apa qodiyah yang saya sebutkan, apa counter argumennya begitu, sebutkan. Nah, supaya kita sama-sama bisa belajar. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menonton video ini mudah-mudahan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, yang sakit mudah-mudahan cepat sehat, yang uangnya kurang mudah-mudahan uangnya diperbanyak, yang hatinya gundah mudah-mudahan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang belajar mudah-mudahan cepat diberi futuh oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki orang tua sakit mudah-mudahan orang tuanya segera sehat kembali, yang memiliki anak yang sakit juga mudah-mudahan anaknya segera sehat kembali, dan mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah, dibangkitkan beserta Rasulullah Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di yaumil qiyamah kelak. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.